buka masker. Om Swastiastu. Om Awidinam Astu Namo Buddhaya. Om Anubadrah Kertawiyanto Wiswata. Om Yang Widi. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya I Gusti Ayu Fitri Suryadewi, nomor absen 1 dengan NIM 2111011001 dari jurusan Pendidikan Agama, kelas PAH 1A Denpasar. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menampilkan sebuah video yang bertemakan moderasi beragama, yang dimana saya mengangkat judul yaitu Filosofi Trihitakarana sebagai fondasi moderasi beragama dalam ajaran agama Hindu. Seperti yang kita ketahui bersama, negara kita, negara Indonesia, disebut sebagai negara multi agama. Apa sih yang dimaksud dengan Indonesia sebagai negara multi agama? Yang dimaksud dengan Indonesia sebagai negara multi agama yaitu di mana negara kita, negara Indonesia, mengakui keberadaan 6 agama. 6 agama itu meliputi agama Hindu, agama Buddha, agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, serta juga agama Konghucu. Berbicara mengenai tata kehidupan keberagamaan di Indonesia, itu telah diatur serta dilindungi oleh peraturan pemerintahan atau peraturan perundang-undangan, yang dimana peraturan-peraturan tersebut telah diberlakukan di Indonesia. Contoh nyatanya yaitu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada pasal 29 pada ayat 1 dan ayat 2, yang dimana pada pasal 29 baik itu ayat 1 dan ayat 2 itu secara intinya mengandung makna bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia yaitu berhak dan dapat melaksanakan ibadah serta kewajibannya sesuai dengan ajaran agama serta kepercayaannya masing-masing. Namun, pada era globalisasi seperti saat ini, yaitu banyak sekali bermunculan permasalahan-permasalahan yang berlatarkan pemahaman agama. Bagaimana permasalahan atau konflik ini bisa terjadi? Permasalahan yang seperti ini atau konflik yang semacam ini biasanya diawali dengan adanya sikap kurang pemahaman tafsir tentang keagamaan itu sendiri, kurang pemahaman terhadap agama itu sendiri. Kemudian perbedaan pendapat, lalu ada juga perilaku yang merasa diri paling benar, merupakan pula faktor penyebab terjadinya konflik atau permasalahan antar agama. Permasalahan atau konflik semacam ini bisa terjadi di berbagai macam kelompok yang terdiri dari satu agama, bisa pula terjadi pada berbagai macam kelompok yang dimana dalam kelompok-kelompok tersebut terdapat pemeluk atau umat beragama yang berbeda-beda. Dengan adanya permasalahan seperti ini, solusi yang harus kita terapkan, solusi yang harus kita laksanakan, yang harus kita pahami, yaitu hanya satu, yang dimana kita harus memahami, kita harus paham betul apa yang dimaksud dengan moderasi beragama. Karena sejujurnya dan sebenarnya moderasi beragama ini merupakan salah satu solusi dalam permasalahan tersebut. Permintaan maaf dilakukan pada hari Sabtu 17 April lalu. Sebelumnya, ceramah Desak Made Darmawati viral dan dikecam umat Hindu di Indonesia. Video berisi
Baik seperti apa yang telah saya sampaikan tadi, yaitu mengenai permasalahan atau konflik yang berlatarkan pemahaman agama, yaitu solusinya hanya ada satu, yang dimana kita harus mengetahui dan kita harus memahami serta melaksanakan yang namanya moderasi beragama. Sebelumnya kita harus tahu pengertian dan juga makna moderasi beragama itu sendiri. Moderasi beragama itu bukanlah sebuah ideologi, melainkan suatu cara pandang yang terkait dengan cara pengamalan dan juga pemahaman ajaran agama tersebut, yang dimana pengamalan agama tersebut dilakukan secara moderat, yaitu yang tidak dilebih-lebihkan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa moderasi di sini yaitu adalah cara beragama, bukan agama itu sendiri. Moderasi beragama ini harus dipahami karena merupakan suatu komitmen bersama warga masyarakat yang berbeda, baik itu dari segi agama, suku, bangsa, budaya, dan juga apapun pilihan politiknya. Kemudian kita sebagai warga masyarakat yang berbeda-beda inilah yang harus saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar, melatih kemampuan, mengelola dan membatasi perbedaan di antara mereka. Karena Indonesia itu tidak akan indah tanpa adanya perbedaan. Sama halnya seperti sebuah canang yang berbentuk persegi, yang tanpa ada dihiasi dengan bunga-bunga yang berwarna-warni, maka akan menjadi sesuatu yang monoton dan tidak menarik sama sekali. Ketika kita berbicara mengenai moderasi beragama, ada salah satu ajaran atau konsep ajaran dalam agama Hindu yang dapat dikatakan sebagai sebuah fondasi moderasi beragama itu sendiri. Ajaran ini yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah ajaran Trihitakarana. Trihitakarana berasal dari bahasa Sanskerta yaitu tri yang artinya tiga, kemudian ada hita yang artinya sejahtera atau bahagia, dan ada pula karana yang artinya sebab atau menyebabkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Trihitakarana ini merupakan suatu ajaran yang dimana merupakan tiga hubungan harmonis yang menyebabkan kebahagiaan bagi umat manusia. Konsep kosmologi dari Trihitakarana ini merupakan falsafah hidup yang tangguh, yang dimana falsafah atau filsafat tersebut memiliki konsep yang dapat melestarikan keanekaragaman budaya atau perbedaan dan juga lingkungan di tengah hantaman era globalisasi seperti saat ini yang telah kita hadapi. Saat kita mulai berbicara mengenai ajaran Trihitakarana atau falsafah Trihitakarana ini, perlu kita ketahui bahwa sebenarnya falsafah Trihitakarana ini banyak atau sangat banyak memberikan arah serta tujuan untuk meminimalisir terjadinya perilaku-perilaku yang menyimpang, perilaku-perilaku yang dapat merugikan keutuhan serta kerukunan dalam beragama yang dapat mengikis persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang sering disebut dengan NKRI kita yang berlandaskan oleh asas Pancasila. Pemahaman ajaran Trihitakarana ini pada dasarnya membuat moderasi, baik itu moderasi beragama, moderasi sosial, moderasi budaya, ekonomi ataupun politik. Jadi dapat saya simpulkan bahwa moderasi hidup beragama itu merupakan tata cara kehidupan beragama yang kondusif, aman, nyaman, tentram, damai, rukun, harmonis, penuh toleransi, dan juga memiliki pribadi beragama yang ramah tamah. Kemudian filosofi moderasi beragama Hindu itu sendiri merupakan tata hidup beragama yang didasari oleh ajaran agama Hindu yang dimana pelaksananya itu sesuai dengan kitab suci kita, yaitu kitab suci umat Hindu, Weda,
dan juga susastra-susastra Hindu lainnya yang dapat digunakan sebagai pedoman atau tuntunan hidup bermasyarakat dalam umat Hindu. Kemudian ketika kita berbicara tentang moderasi beragama, dalam ajaran agama Hindu itu ada pula konsep Trihitakarana, yaitu konsep yang memuat tentang 3 ajaran yang menyebabkan manusia dapat mencapai kebahagiaannya, yang terdiri dari pawongan, palemahan, dan juga pariangan, yang dimana pawongan ini merupakan hubungan harmonis antara manusia dengan manusia, seperti yang telah kita bahas tadi, yaitu mengenai tentang kehidupan keberagamaan, yaitu antara pemeluk agama lainnya dengan pemeluk agama yang satu. Kemudian palemahan yaitu adalah hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan atau alam sekitarnya, dan yang terakhir yaitu adalah pareyangan, yang artinya hubungan harmonis manusia dengan Tuhannya. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya buka dengan panganjali umat. Jadi kali ini saya akan tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.